penduduk surga yang bertibar dari dunia yang kami muliakan. Subuh ini kembali kami ingin mengajak kita untuk melihat tafsir Al-Quran. Kemarin sudah kita sampaikan surat Ali Imran ayat 1 dan 2. Sekarang kita masuk ke ayat yang ketiganya. Seperti mana kita ketahui, yang kaum Nasrani, Yahudi dan Nasrani mendatangi Rasulullah. Nasrani mengajak Rasulullah untuk meyakinkan bahwa Isa sebagai anak Tuhan. Kemudian Rasulullah mengatakan Ali Imran ayat 1 dan 2 itu di mana Allah Subhanahu wa taala punya kuasa, maha kuasa. Tidak sama dengan kuasanya Nabi Isa. Nabi Isa sepertinya kuasa ketika hidup, tapi Nabi Isa mati. Nah, mungkin Tuhan itu mati. Kemudian Allah kuatkan lagi Rasulullah untuk menyampaikan kepada mereka bahwa Rasulullah itu diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Inilah ayat yang kedua dan ketiga. Nazzala alaikal kitab. Dia menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, bilhaq, ya, dengan kebenaran, betul-betul benar Al-Quran itu diturunkan. Buktinya Al-Quran itu benar diturunkan. Al-Quran itu diturunkan kepada manusia yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana orang yang tidak bisa membaca, bisa menulis, bisa pula mengarang-arang Al-Quran? Karena Rasulullah dituduh mengarang-arang Al-Quran. Al-Quran itu karangan Rasulullah. Nah, inilah membantah, inilah Allah turunkan Al-Quran lewat ayat ini untuk Rasulullah sampaikan kepada mereka bahwa Al-Quran itu benar-benar dengan hak. Bahkan Bapak Ibu, ya, kehadiran Rasulullah itu sudah ada dalam Taurat, sudah ada dalam Injil, bahwa bakal nanti akan datang Rasul Nabi. Nah, mereka menunggu itu dan mereka tahu ciri-cirinya. Cuma mereka kecolongan ketika mereka lihat ternyata bukan dari Bani Israel, maka ibu mereka membuat mereka pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mengerti. Nazzala alaikal kitab, dia menurunkan kepadamu Al-Quran bilhaq, dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina aydihim, lima baina yadayhim. Yang Al-Quran itu membenarkan, ya, kitab-kitab sebelumnya. Dia Al-Quran itu turun bukan membantah kitab-kitab sebelumnya. Inilah hebatnya Al-Quran. Wa anzalat Taurat, yang menurunkan Taurat sebelumnya, dan wal Injil dan Injil. Jadi ketika Al-Quran itu turun, dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Min qablu hudan linnas, sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzal Furqan, dan dia menurunkan Al-Furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi, sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat Allah, lahum akan memperoleh azabun sadid, azab yang berat. Jadi Rasulullah bertegas-tegas dengan mereka bahwa Yusuf Isa itu tidaklah Tuhan, Tuhan itu itulah yang orang kayu malayhum, dan Allah menurunkan Al-Quran. Di Al-Quran itu yang benarnya. Maka sekarang kalau tidak mengakui Allah itu sebagai Tuhan, masih bertahan Isa sebagai Tuhan, masih mempertahankan Injil, maka innal ladzina kafaru bi ayatillah, sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat Allah, lahum azabun sadid, akan memperoleh azab yang berat. Tegas Rasulullah di sini. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha perkasa lagi mempunyai hukuman dzuntiqam. Ini ayat ini turun ketika Rasulullah berbicara dengan orang Nasrani dan Yahudi, dan ini menjadi sejarah bagi kita dan iktibar bagi kita Bapak Ibu. Apa iktibar yang harus kita ambil? Kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah tadi, karena Allah menurunkan kepada orang yang ummi, mungkin orang ummi mengarang-arang Al-Quran. Kemudian yang kedua, kesinambungan risalah ilahi. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ini mengajarkan kita bahwa agama Islam adalah kelanjutan dari risalah tauhid yang sama yang disampaikan para nabi sebelumnya. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agama hanya Islam, agama itu tauhid, Allah itu satu. Jadi kalau ada agama lain yang mengatakan Allah itu tidak satu, itu tidak benar itu. Kesinambungan Al-Quran, kesinambungan risalah ini adalah Allah itu satu. Jadi dari Nabi Adam Bapak Ibu Nabi sampai Nabi Muhammad itu agama Islam. Dari Nabi Adam Bapak Ibu
Nabi sampai Nabi Muhammad itu agama Islam. Kenapa ada Nasrani menyebut kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah tadi? Karena Allah menurunkan kepada orang yang ummi. Mungkin orang ummi kadang-kadang Al-Quran. Kemudian yang kedua, kesinambungan risalah ilahi. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ini mengajarkan kita bahwa agama Islam adalah kelanjutan dari risalah tauhid yang sama yang disampaikan para nabi sebelumnya. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agama hanya Islam, agama itu tauhid. Allah itu satu. Jadi kalau ada agama lain yang mengatakan Allah itu tidak satu, itu tidak benar itu. Kesinambungan Al-Quran, kesinambungan risalah ini adalah Allah itu satu. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi sampai Nabi Muhammad itu agama Islam. Kenapa ada Nasrani? Penyebutan Nasrani itu karena mereka melenceng, maka disebut Nasrani. Kenapa disebut Yahudi karena melenceng? Mereka disebut Yahudi kalau Yahudi. Agama Nabi-Nabi itu semua adalah Islam. Kemudian yang ketiga yang kita ambil persatuan dalam ajaran tauhid. Ya Allah menjadikan kita suci yang berbeda sesuai zaman dan kebutuhan umatnya. Nah, tetapi intinya tetap sama, mengisahkan Allah. Kenapa Nabi Musa adalah kitabnya, Nabi Musa adalah kitabnya. Kenapa seperti itu? Inilah jawabannya. Allah menurunkan kata suci yang berbeda sesuai zaman dan kebutuhan umatnya. Dan ketika Al-Quran diturunkan, itu sesuai dengan zaman dia ketika Rasulullah hidup sampai Rasulullah meninggal dunia. Inilah Bapak Ibu yang bisa kita ambil dari surah Al-Imran ayat 2, ayat 3 dan 4 panjang penjabarannya waktu kita terbatas. Intinya Bapak Ibu kita bersyukurlah alhamdulillah kita lahir sebagai Islam. Pertahankanlah keislaman kita itu Bapak Ibu. Orang-orang lain, orang tua kita meraba-raba mempelajari agama kita. Kita sudah hadir berlahir sebagai Islam dan yakin betul dengan benarnya Al-Quran. Bertahanlah kita dan keyakinan kita, beramallah dengan keinginan kita, supaya tidak percuma kita lahir sebagai orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji.